Kisah ini mengenai kehidupan manusia di masa depan, tepatnya pada tahun 10191. Di masa ini, manusia tinggal di planet berbeda. Kisah mengenai perjalanan Paul Atreides, Pangeran House of Atreides, dalam menjalankan takdirnya. Paul of Atreides adalah putra penguasa Duk Leto Atreides dan selirnya Lady Jessica. Ibu Paul merupakan seorang Bene Gesserit, yakni sebuah ordo keagamaan yang mengatur segalanya. Masing-masing di antara mereka memiliki kemampuan yang unik, seperti bisa mengendalikan jenis kelamin sebelum bayi itu lahir, pun juga dapat mengendalikan orang lain dengan kemampuan suara. You're lucky he didn't die. Pada awal pernikahan ibunya dengan Duk Leto Atreides, para penyihir Bene Gesserit mengatur Jessica untuk melahirkan anak perempuan yang selama ini mereka nantikan, yaitu Kwisatz Haderach. Produce the Kwisatz Haderach. Namun karena rasa cintanya terhadap Leto Atreides, Jessica rela melanggar aturan itu dan melahirkan anak laki-laki bernama Paul Atreides. Meskipun begitu, Jessica tetap mengajarkan Paul cara berpikir dan berbagai kemampuan Bene Gesserit, termasuk kekuatan mengendalikan orang lain dengan suara. 他们说他们的存在是为了要造福更多的人，我并不是要冒犯你的母亲，但说到底，他们做的一切都是为了他们自己。 Menjadi putra dari seorang Bene Gesserit ternyata membuat Paul Atreides memiliki kemampuan visi untuk melihat potongan-potongan masa depan. Satu persatu, potongan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Bahkan, Paul bisa mengetahui kehamilan ibunya meski hal tersebut masih dirahasiakan. Kemampuan tersebut membuat Paul hidup dalam kebimbangan. Terlebih lagi, sebagai Pangeran Atreides, dia harus terus meningkatkan kemampuan bertarungnya. Don't stand with your back to the door. Konflik pun dimulai saat Kaisar Galaksi Padishah Emperor, yakni Shaddam IV, memberikan mandat kepada bangsa Atreides, yakni Duk Leto Atreides dan putranya Paul Atreides sebagai pewaris tahta House of Atreides. Mereka diperintahkan untuk mengelola dan menguasai sebuah planet. Planet tersebut bernama Arrakis. House Atreides shall immediately take control of Arrakis and serve as its steward. Tanah kering dan tandus yang dikenal dengan nama Dune. Arrakis adalah planet gurun atau padang pasir yang sangat luas dan berbahaya. Namun di balik bahayanya, Arrakis memiliki segudang rempah dengan khasiat yang luar biasa. Planet ini memiliki sumber daya penting berupa obat langka yang bernama melange. Nightfall, the spice harvester's land. Obat langka melange dari planet Arrakis atau Dune dapat meningkatkan kemampuan atau tingkat pemikiran manusia. Di sini, tugas Leto Atreides adalah berburu dan menambang melange di planet Arrakis. Dalam menjalankan tugasnya, Leto Atreides membawa Paul, Lady Jessica, dan beberapa orang kepercayaan Atreides di Dune. Non Atreides sendiri sebenarnya adalah pewaris sah planet Arrakis. Namun mereka tidak sendirian di sana. Arrakis juga dihuni oleh suku pribumi yang tinggal di gua gurun,
atau padang pasir. Suku pribumi ini bernama Fremen. Mereka memiliki mata berwarna biru. Sebelumnya, Arrakis dieksploitasi secara besar-besaran oleh bangsa Harkonnen di bawah pimpinan Baron Vladimir yang kejam. Suku Fremen percaya suatu hari nanti akan datang utusan yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan. Namun karena Manda dari Shaddam IV yang memberikan tugas pada Atreides untuk mengelola Arrakis, membuat Harkonnen murka. Saduka, si ukapade, sakusa akita fade. Melalui konspirasi politik Kaisar dan kerajaan Harkonnen, dibantu oleh Dr. Yu, dokter klan Atreides yang berkhianat, mereka menyerang klan Atreides. Harkonnen membantai habis-habisan House of Atreides. Leto Atreides akhirnya sampai pada nafas terakhirnya. Dia terbunuh oleh penguasa Harkonnen karena pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu orang kepercayaannya. Namun Paul dan Lady Jessica berhasil melarikan diri. Dalam pelariannya, Paul dan ibunya ditolong oleh seorang prajurit kepercayaan Atreides bernama Duncan, yang ternyata ia juga selamat. Selain Duncan, ada juga seorang suku Fremen yang ikut menolong Paul. Mereka melakukan perjalanan menuju tempat para suku Fremen berkumpul, sambil menyusun rencana untuk menyelamatkan Dune. Namun, demi untuk menyelamatkan putra dan selerduk Leto Atreides, Duncan pun tewas. Sebelumnya, Paul memang telah memimpikan kematian Duncan. Paul telah meramal kematian Duncan dalam mimpinya. Dalam keadaan kalut, Paul dan ibunya terus berusaha untuk menyelamatkan diri. Paul kembali bermimpi, kali ini tentang pertemuannya dengan suku Fremen. The mystery of life isn't a problem to solve. Setelah berhasil menyelamatkan diri dari Harkonnen dan cacing gurun, akhirnya mimpi lain Paul soal pertemuannya dengan sosok perempuan dari suku Fremen juga menjadi kenyataan. Sosok perempuan dari suku Fremen tersebut bernama Chani. Paul kemudian menawarkan diri untuk bergabung bersama mereka dengan menyinggung soal mitologi sosok Lisan Al-Gaib yang memang telah dinantikan suku Fremen dalam beberapa generasi. Lisan Al-Gaib adalah sosok penyelamat yang dipercaya suku Fremen untuk menolong mereka dari penjajahan dan membawa mereka menuju tempat lebih baik. Stilgar, pemimpin suku Fremen, meyakini hal tersebut, tapi tidak dengan Jamis. Jamis menantang Paul Atreides untuk bertarung 1 lawan 1. Kami mulai menunjukkan kepeduliannya pada Paul dengan memberikan senjata miliknya. Dalam pertempuran yang sengit itu, Paul Atreides
berhasil mengalahkan Jamis. Kepada Stilgar, Jessica mengungkap bahwa ini adalah kali pertama putranya membunuh. Fakta tersebut ternyata membuat Stilgar semakin yakin bahwa Paul memang sosok terpilih Lisan Al-Gaib. Setelah mengalahkan Jamis, Paul dan Jessica pun mulai melanjutkan petualangan bersama kaum Fremen. Namun, yang tidak diketahui suku Fremen, Paul sengaja mendekati mereka untuk mempelajari bagaimana cara hidup suku Fremen agar bisa meruntuhkan Harkonnen. Di sisi lain, Fremen juga meyakini sosok Lisan Al-Gaib yang telah diramalkan akan membebaskan mereka dari penderitaan.